Temanku ditemukan pingsan di pinggir jalan kampung. Motornya jatuh, kondisi mesinnya masih hidup. Dan sebelum dia tidak sadarkan diri, dia sempat dengar satu kalimat pelan. "Kenapa berhenti?" Masalahnya, yang ngomong itu bukan manusia. Dan sejak malam itu, dia gak pernah berani pulang sendirian lagi. Warga di sekitar kampung menyebut sosok itu sebagai sosok kuntilanak bapak-bapak. Bukan pocong, bukan kuntilanak perempuan. Wujudnya hanya seperti bapak-bapak biasa. Bajunya kusam, celananya panjang, dan rambutnya pendek. Tapi ada satu hal yang salah, yaitu cara dia berdiri. Dan makhluk ini punya aturan aneh. Aturan ini bukan buat manusia, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau ada yang melihat sosok itu dan dia lari, maka makhluk itu akan mengejar. Sedangkan kalau yang melihat mengejar sosok itu, dia akan menjauh. Akan tetapi kalau orang itu berhenti dan diam, sosok itu akan diam juga sambil tubuhnya pelan-pelan kayang ke belakang. Dan pertanyaan paling pentingnya adalah, apakah kamu berani mengejar sosok makhluk itu? Cerita ini bukan dari buku, bukan juga sebuah cerita karangan. Ini cerita lama yang beredar di kampung tempat temanku tinggal, yang dulu cuma dianggap omongan orang tua. Sampai satu orang mengalaminya sendiri, dan sejak saat itu tidak ada lagi yang berani menertawakan cerita ini. Waktu itu kami masih kuliah. Beberapa dari kami menginap di rumah salah satu teman. Rumahnya dekat kebun dan juga sawah. Dan kalau malam, suara jangkrik lebih keras dari suara motor. Seperti biasa, kalau sudah lewat tengah malam, obrolan kami pun berubah. Dari yang mulai membahas seputar kuliah, tugas-tugas dan kerja kelompok, dan pelan-pelan mulai masuk ke cerita horor. Awalnya hanya cerita biasa tentang penampakan seseorang di jembatan, atau tentang suara-suara aneh yang muncul di dapur. Sampai temanku, orang asli kampung situ, berbicara dengan pelan. Dia bilang kalau malam-malam tertentu orang bisa ketemu sosok laki-laki setengah baya. Lalu ia bilang, kalau kamu ketemu, jangan pernah bereaksi apa-apa. Salah satu temanku yang ada di situ langsung tertawa. Katanya itu cuma sugesti orang-orang kampung yang percaya hal-hal begituan. Namun, beberapa hari setelah itu, teman kami yang tertawa paling keras dan tidak percaya main ke rumah saudaranya, di mana rumah saudaranya masih satu kampung dengan teman yang punya cerita terkait sosok tersebut. Saat temanku pulangnya malam, sekitar jam 11 lewat, dan jalan pulang hanya satu-satunya lewat situ, yang dimana sebelah kanan kebun dan sebelah kirinya sawah. Lampu penerangan pun hanya ada satu. Dan sampai di tikungan, motornya melambat karena jalanan mulai rusak. Lalu di bawah lampu itulah dia melihat seorang bapak-bapak berdiri membelakangi jalan. Awalnya dia pikir itu warga.
yang mungkin sedang menunggu jemputan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Orang itu tidak bergerak sama sekali. Motor hampir lewat, tapi entah kenapa lampu motor menyinari punggung orang itu terlalu lama. Dan dia sadar, bahkan saat motor mendekat, sosok itu tetap diam, tidak bergeser sedikit pun. Sosok itu tidak menoleh, di mana temanku langsung merinding dan refleks menarik gas. Begitu motor melaju, dia lihat dari spion sosok itu ikut bergerak mengikutinya. Yang buat kaget, sosok itu mengikutinya tidak seperti orang yang sedang berlari, bukan seperti orang jalan, tapi seperti meluncur. Tubuhnya aneh, kayang ke belakang, tapi kepalanya menghadap ke depan. Badannya mengarah ke belakang, dan temanku panik saat melihat itu. Ia berjalan bertambah kencang, tapi jaraknya semakin dekat dengan sosok itu. Karena takut jatuh, dia mengerem mendadak. Tapi anehnya, sosok itu juga berhenti tiba-tiba. Temanku melihat ke belakang. Ternyata mereka sama-sama diam di bawah lampu jalan. Beberapa detik, sunyi menghinggapi suasana saat itu. Lalu pelan-pelan, leher sosok itu semakin melengkung. Wajahnya terlihat jelas, bukan rusak, bukan berdarah, tapi kosong. Serta senyuman yang lebih mirip seringai. Sosok itu seperti orang hidup yang tanpa nyawa. Dan tanpa membuka mulutnya, terdengar suara pelan. Kenapa berhenti? Saat itu juga temanku jatuh pingsan. Dan pagi harinya warga nemuin dia di pinggir jalan. Motornya tergeletak dan masih menyala. Sejak kejadian itu dia sakit. Badannya sering sekali panas tinggi. Kadang ia melamun terlalu lama, dan juga kadang kejang-kejang. Orang tuanya yang melihat temanku seperti itu akhirnya memanggil orang pintar. Kata orang pintar itu, dia bukan diganggu, tapi diikuti. Karena pada malam itu dia ikut aturan mainnya. Dan sampai sekarang kalau pulang terlalu malam, dia selalu minta ditemani. Dan kadang kalau lewat jalan itu lagi, ia masih melihat sosok berdiri di bawah lampu membelakangi jalan. Karenanya di kampung itu orang-orang percaya satu hal. Tidak semua yang terlihat seperti manusia benar-benar manusia. Dan tidak semua yang diam itu aman. Karena ada makhluk yang tidak datang untuk menakuti, tapi untuk melihat bagaimana kita bereaksi. Dan kalau suatu malam kamu melewati jalan sepi, lalu melihat seseorang berdiri diam terlalu lama, jangan buru-buru menilai. Bisa jadi itu bukan orang yang menunggu pulang, tapi sesuatu yang sedang menunggu kamu, mengejarmu dengan posisi kayang sambil melebarkan senyuman yang seperti seringai.
Oke, sekian cerita dari saya. Awalnya ketika saya mendengar cerita ini juga tertawa sebenarnya, karena kok bisa ada kuntilanak tapi bapak-bapak. Namun saat ceritanya diceritakan kembali, rasa seram ya. Siapa yang berani pada akhirnya mengejar sosok itu? Kalau kita lari, kita yang dikejar, tapi kalau kita mengejar dia, dia yang lari. Akhir kata, sekian ceritanya. Jika ada salah-salah, mohon maaf. Dan jika kamu punya cerita horor yang lebih seram, silahkan kirim ke email yang tertera di deskripsi. Dan kalau begitu, sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.